Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi terkait pelayanan non-resep, yang tentunya pelayanan yang dilakukan pada apotek itu sendiri. Sebelumnya kita telah mempelajari pelayanan yang sifatnya adanya suatu resep ya yang diberikan si pasien, kemudian kita melayani resepnya itu. Nah, pada kali ini kita akan melayani pasien yang datang ke apotek tanpa membawa resep dan mereka meminta obat-obat yang tentunya mereka inginkan sesuai dengan penyakit yang telah dideritanya atau yang telah dialami, sehingga mereka kedepannya mengharapkan suatu kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelum menggunakan terapi-terapi pengobatan. Dalam hal ini adalah obat-obatan. Obat tanpa resep atau over the counter drug itu merupakan suatu obat yang biasanya tidak tercakup oleh Medicare rencana obat resep, serta digunakan dalam proses pengobatan kondisi medis seperti demam dan batuk, nyeri, diare, dan misalnya ketidaknyamanan perut. Dalam hal ini misalnya si pasien mengalami ma atau mengalami suatu hal-hal yang sifatnya nyeri. Dalam hal ini jika kita fokuskan kepada perempuan ya, kalau misalnya haid yaitu akan merasakan nyeri-nyeri pada perutnya. Jadi pada dasarnya bahwa obat-obat yang tanpa resep itu bisa dikatakan suatu pengobatan sendiri atau proses swamedikasi. Kemudian, swamedikasi itu apa sih definisi daripadanya? Teman-teman mungkin pada tahu ya terkait swamedikasi ini, mengingat pada praktikum-praktikum swamedikasi ya yang sudah berjalan sebelum-sebelumnya. Dan untuk mengingat kembali bahwa swamedikasi itu merupakan suatu perawatan sendiri terhadap penyakit yang umum diderita, di mana menggunakan obat-obatan yang dijual secara bebas di pasaran atau obat-obat keras yang bisa didapat tanpa resep dari dokter. Jadi proses swamedikasi itu dalam penanganannya dapat ditebus dengan penggunaan obat-obat yang sifatnya obat bebas terbatas ya, atau obat-obat keras yang bisa didapatkan tanpa resep dokter, misalnya obat wajib apotek. Nah, obat-obat seperti itu dapat diberikan di apotek pada si pasien yang pengen menggunakan obat tersebut tanpa adanya resep. Kemudian tujuan daripada proses swamedikasi itu, yang pertama itu dapat meningkatkan kesehatan diri secara sendiri ya tentunya. Kemudian yang kedua, mengobati penyakit ringan dan mengelola pengobatan rutin dari penyakit kronis setelah melalui pemantauan dokter. Nah, yang pertama ya tadi saya ulangin, meningkatkan kesehatan diri sendiri, kemudian mengobati penyakit yang sifatnya ringan-ringan saja. Kemudian yang ketiga, mengelola pengobatan rutin yang telah dilakukan treatment yang merupakan diagnosis penyakit yang sifatnya kronis. Kemudian fungsi dari swamedikasi itu sendiri yaitu untuk memberikan suatu penanganan cepat dan sifatnya efektif tanpa melalui intervensi ya sebelumnya oleh tenaga medis kecuali apoteker. Artinya dalam hal ini tanpa intervensi tenaga medis sebelumnya ya bisa dikatakanlah seorang dokter itu sendiri atau adanya konsultan medis ya di luar daripada apoteker, sehingga dapat mengurangi beban kerja pada kondisi terbatasnya sumber daya dan tenaga seperti itu. Kemudian kita dapat melihat beberapa keuntungan dari proses swamedikasi itu sendiri. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa itu dapat membantu mencegah dan mengatasi gejala-gejala penyakit yang sifatnya ringan
yang memang tidak memerlukan intervensi atau penanganan dari dokter. Jadi kita dapat melakukan pengobatan sendiri tanpa ke dokter dulu. Artinya memang obat-obat yang diperlukan dalam pengobatan yang sifatnya gejala ringan itu bisa langsung kita datang ke apotek atau toko obat ya, kemudian meminta agar segera diberikan untuk menangani gejala-gejala yang sifatnya ringan karena kita sudah mulai tidak nyaman. Kemudian yang kedua yaitu memungkinkan aktivitas ya masyarakat atau orang-orang yang mengalami penyakit ringan itu tetap berjalan dan tetap produktif ya. Kemudian yang ketiga, terjadinya penghematan biaya. Karena kenapa? Misalnya kita ke dokter, nah itu tentunya membutuhkan biaya konsultasi misalnya kan. Kemudian membutuhkan biaya-biaya yang lainnya yang mungkin kalau misalnya ke klinik karena ada beban sewa dari klinik itu sendiri sehingga ditambahkan PPN misalnya ya, mungkin seperti itu. Dan penembusan obat resep itu biasanya lebih mahal kalau misalnya kita merujuk ke dokter atau tenaga medis yang lainnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, adanya penambahan biaya selain daripada dari harga obat itu sendiri. Kemudian yang keempat, itu keuntungan daripada swamedikasi dapat meningkatkan kepercayaan diri. Artinya kita pede dalam proses pengobatan sehingga menjadi lebih aktif dan peduli terhadap kesehatan sendiri. Jadi itu adalah 4 gambaran umum dari keuntungan proses swamedikasi atau pengobatan diri sendiri. Kemudian ini merupakan kerugian dari proses swamedikasi. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini slide-nya tulisannya agak saling menutupi. Mungkin karena layar dari yang saya gunakan pada proses perekaman itu tidak sesuai dengan layar pada komputer itu sendiri sehingga terjadi tumpahan tindih. Nah, yang pertama itu kerugian yang merupakan proses dari swamedikasi itu adalah kesalahan pengobatan. Kenapa bisa terjadi kesalahan pengobatan? Itu dikarenakan karena tidak tepat diagnosis sendiri. Jadi kita atau seseorang yang datang ke apotek itu terkadang mendiagnosis dirinya sendiri dan menegakkan diagnosis tersebut, kemudian membeli obat untuk diagnosis yang telah ditetapkan pada dirinya sendiri, padahal diagnosisnya itu salah besar sehingga obat yang bakalan dibeli itu tidak memberikan efek terapi, akan tetapi memungkinkan atau sangat potensial akan terjadinya bahaya-bahaya yang tidak inginkannya seperti itu. Kemudian yang kedua, terjadinya pemborosan waktu dan biaya apabila proses swamedikasi itu tidak rasional. Kenapa terjadi pemborosan waktu dan biaya? Karena kenapa? Karena pada dasarnya proses swamedikasi itu kan terkadang membutuhkan berbagai macam obat ya. Kita pengennya obat yang aksinya cepat, aksinya lambat ya, kemudian sehingga kita membeli duanya atau membeli lebih atau membeli beberapa jenis obat yang sama sehingga terjadi suatu penanganan atau treatment yang sifatnya polifarmasi sehingga kemudian kita mengeluarkan biaya yang lebih. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan, seperti misalnya terjadinya sensitivitas, kemudian terjadinya alergi, ya munculnya efek samping atau terjadinya resisten karena karena penggunaan antibiotik ya yang terlalu sering dan tidak tepat. Kemudian yang keempat itu penggunaan obat itu terkadang tidak sesuai karena informasi yang bias dari iklan obat ya. Iklan-iklan obat di media, misalnya apakah di media cetak atau di media elektronik ya atau di media-media sosial itu tentunya terkadang itu informasinya bias kan. Jadi mungkin teman-teman dulu pernah melihat ya iklan di TV bahwa terdapat satu obat dewa yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Mungkin teman-teman pernah tahu iklannya. Nah, kalau nggak salah itu merupakan ekstrak dari sebuah buah yang kita kenal dengan manggis ya, di mana diiklankan bahwa itu dapat
menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Nah, itulah merupakan beberapa contoh kerugian dari proses swamedikasi. Kemudian, obat-obat apa saja sih yang termasuk pada obat-obat yang bebas diresepkan tanpa adanya resep? Artinya bebas diberikan ke pasien atau konsumen tanpa membawa resep. Yang pertama yaitu terkait atau obat-obat yang sifatnya obat bebas. Kemudian obat bebas terbatas. Dan yang ketiga merupakan OWA, golongan-golongan obat wajib apotek. Untuk obat bebas itu sendiri, di mana itu obat merupakan bebas ya dijual di pasaran dan dapat dibeli tanpa adanya resep dokter. Dan tanda khusus untuk obat bebas itu berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi yang berwarna hitam. Mungkin teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Di situ ada logo dari obat bebas di mana bagian tengahnya itu diwarnai dengan hijau dan di pinggirannya diwarnai dengan warna hitam. Nah, contoh dari obat bebas misalnya paracetamol, Bodrek, Misangrip, Vitalongsi, dan lain-lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan atau pengobatan yang menggunakan obat-obat bebas ya, yang pertama itu adalah terkait tanggal kadaluarsa. Kita harus memperhatikan expired date dari obat bebas itu sendiri. Kemudian keterangan yang tercantum pada brosur obat itu. Kemudian kita melihat indikasi penggunaannya seperti apa dan melihat dosisnya. Untuk anak-anak berapa dosis yang maksimal, untuk dewasa berapa dosis yang maksimal. Kemudian peringatan khusus saat pemakaian. Jadi terkadang dicantumkan informasi terkait cara-cara atau peringatan-peringatan yang sifatnya khusus pada saat proses penggunaan obat-obat bebas. Kemudian yang kedua dalam golongan obat yang termasuk OTC yaitu obat bebas terbatas. Ya, di mana obat yang dijual secara bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tapi disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus untuk obat ini adalah lingkaran yang berwarna biru dengan garis tepi yang warna hitam. Teman-teman bisa melihat gambar di samping, kalau di situ ada merupakan gambar lingkaran ya, yang bagian dalamnya berwarna biru dan di luarnya adalah lingkaran yang berwarna hitam. Dan obat bebas terbatas ini merupakan sebenarnya ya, ini merupakan obat yang termasuk dalam golongan obat-obat keras. Nah, ini merupakan tanda peringatan dari obat bebas terbatas, di mana peringatannya ada yang sampai 6 ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya peraturan nomor 1 ya, peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakai. Itu contohnya adalah Etaflusin, Neosef, Sanaflu, dan lain-lain. Kemudian untuk yang nomor 2, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contohnya itu betadine, ya obat-obat kumur, gargle, atau forinfetch atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian peringatan nomor 3 yaitu hanya untuk bagian luar dari badan. Contohnya krim Kalpanax ya. Kemudian Daktarin. Jadi ini obat-obat yang sifatnya topikal. Kemudian peringatan nomor 4 yaitu hanya untuk dibakar. Contohnya obat yang hanya digunakan dibakar yaitu rokok anti asma. Nama obatnya itu bisa kita cari ya, atau kadang kita dengar yang disebut dengan skopalamin. Peringatan nomor 5 yaitu
awas obat keras tidak boleh ditelan. Misalnya Rivanol, ya, merupakan kompres yang digunakan untuk kompres luka, itu nggak boleh ditelan. Kemudian peringatan nomor 6 yaitu obat wasir, jangan ditelan. Contohnya yaitu obat-obat yang termasuk dalam jenis suppositoria. Jadi itu merupakan 6 peringatan obat bebas terbatas yang perlu teman-teman perhatikan ya. Sehingga kemudian jika meresepkan atau memberikan kepada konsumen atau pasien, peringatan ini perlu disampaikan bahwa terdapat peringatan-peringatan pada obat-obat yang akan Anda konsumsi seperti itu. Kemudian golongan obat yang termasuk OTC selanjutnya itu obat wajib apotek, ya, atau kita kenal singkat dengan OA. Nah, beberapa obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter namun harus diserahkan oleh apoteker di apotek. Pemilihan dan penggunaan OA harus dengan bimbingan apoteker. Nah, walaupun apoteker boleh memberikan obat keras, namun ya ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OA itu. Yang pertama misalnya, apoteker itu wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. Contohnya, hanya jenis obat-obat oksi tetrasiklin salep saja ya yang termasuk OA dan hanya boleh diberikan satu tutup aja. Kemudian yang kedua, apoteker itu wajib ya melakukan proses pencatatan yang benar mengenai data pasien, termasuk nama, alamat, umur, serta penyakit yang diderita. Kemudian yang ketiga itu, apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar yang mencakup indikasi, kontraindikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan, efek samping obat ya yang mungkin timbul, serta tindakan-tindakan yang disarankan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul. Ya, jadi itu merupakan 3 hal yang merupakan persyaratan yang harus dilakukan apoteker dalam proses penyerahan obat wajib apotek. Nah, ini merupakan syarat-syarat pemberian OA ya. Yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah 2 tahun dan orang tua ya di atas 65 tahun atau kita kenal dengan lansia. Kemudian yang kedua yaitu syarat pemberian OA karena pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang keempat, penggunaannya itu diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia ya tentunya. Jadi memang obat-obat OA ini merupakan obat-obat yang memang sudah dilakukan musyawarah ya, tentunya dilakukan perbincangan yang lebih mendalam terkait penyebarannya atau penyerahannya melihat data-data prevalensi penyakit yang tinggi di Indonesia, di negara kita ini sendiri. Kemudian yang kelima yaitu obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Jadi rasio khasiat keamanannya itu mampu ya kita berharap bahwa itu mampu dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri. Seperti itu. Nah, adapun alur dari pelayanan obat wajib apotek yang pertama yaitu terkait screening pasien. Ya, kita melihat pasiennya itu apakah sudah sesuai dengan kondisi dan keluhan yang dialami. Kemudian kita serahkan obat-obat yang sifatnya wajib di apotek itu. Kemudian melakukan pemilihan obat yang tepat disertai dengan pemberian informasi. Kemudian melakukan pembukuan atau pencatatan obat wajib apotek, di mana pencatatan nama pasien, alamat pasien, keluhan, nama obat serta jumlah obat yang diserahkan ke pasien ya.
Dan hal ini tentunya dibutuhkan peran apoteker untuk meningkatkan pengobatan yang tepat, aman, dan rasional. Adapun dinamika aturan obat wajib apotek itu telah ditetapkan sejak tahun 1990 hingga 1999. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, di sini ada aturan-aturan yang mengenai obat wajib apotek ya, yang dimulai sejak tahun 1990 hingga 1999. Jadi teman-teman bisa membacanya sendiri. Kemudian efek samping obat dalam swamedikasi. Yang sering terjadi itu misalnya adalah dampak pada kulit. Ya, itu secara umum obat-obat yang digunakan dalam praktik swamedikasi itu cenderung aman, tidak berbahaya, dan memiliki angka kejadian timbul efek samping yang rendah. Nah, pada swamedikasi itu efek samping yang biasanya terjadi ya, yang tadi saya bilang adalah dampaknya pada kulit. Nah, itu berupa misalnya rasa gatal, timbul bercak merah ya, atau rasa panas. Kalau misalnya di kepala ya terasa pusing. Kalau misalnya di bagian saluran pencernaan ya, itu terasa mual dan muntah, atau bahkan bisa terjadinya diare. Kemudian dampak yang kedua itu pada saluran pernapasan. Itu terkadang efek samping obat yang dilakukan dalam proses swamedikasi itu terkadang orang itu bisa menjadi sesak nafas ya. Kalau misalnya di jantungnya itu terkadang terasa dada berdetak kencang ya, artinya berdebar-debar ya kan. Nah, untuk proses dalam berkemih misalnya, itu urinnya berwarna merah ya, terkadang sampai warna hitam. Jadi efek samping obat itu merupakan efek yang kita tidak inginkan ya dari pengobatan dengan pemberian dosis obat yang digunakan untuk misalnya profilaksis, diagnosis maupun terapi. Nah, beberapa reaksi efek samping obat itu timbul pada semua orang ya, sedangkan ada beberapa obat yang efek sampingnya hanya timbul pada orang tertentu. Jadi kita melihat lagi kondisi si pasien itu ya, karena kenapa efek samping obat ini memang terkadang ada yang timbul pada seseorang tertentu, kadang ada yang nggak timbul pada yang menggunakan swamedikasi. Adapun golongan-golongan obat yang tanpa resep, teman-teman bisa melihat di sini ada 5 ya golongan. Yang pertama itu analgetik, ada obat batuk ya, anti alergi, gastrointestinal, dan sistem fungi. Nah, analgetik itu pada obat-obat yang non resep ini dimasukkan untuk penanganan nyeri dan demam sementara ya, yang sifatnya hanya sementara. Contohnya apa? Contohnya paracetamol ya, ibuprofen, asam asetil salisilat atau aspirin. Kemudian obat batuk ya, contohnya yaitu sebagai pengencer dahak ya, misalnya bromhexin atau guaifenesin. Kemudian yang ketiga yaitu anti alergi. Anti alergi ini biasanya digunakan adalah tablet antihistamin, misalnya cetirizine atau loratadine. Kemudian untuk yang gastrointestinal itu dimasukkan untuk perawatan gejala-gejala yang memang timbul pada gastrointestinal ya. Yang paling sering digunakan adalah obat pencahar dan obat yang untuk pengobatan sakit mah, misalnya antasida atau sukralfa. Kemudian pada sistem fungi itu merupakan suplemen pengobatan topikal ya, biasanya tersedia atau diresepkan itu biasanya yaitu obat kapsul fluconazole sebagai obat-obat OTC. Adapun perhatian pada proses penentuan jenis obat ya, yang pertama adalah gejala atau keluhan penyakit si penebus obat. Kemudian kondisi khusus, yang ketiga adalah pengalaman alergi, yang keempat nama obat, interaksi, zat kimia, efek samping obat, dan lain-lain.
Kemudian yang terakhir adalah pemilihan obat itu sendiri. Jadi ini merupakan perhatian khusus pada penentuan jenis obat yang teman-teman perlu lakukan atau pertimbangkan ketika melakukan penyerahan obat yang sifatnya non resep. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Saya rasa materi yang saya sampaikan tadi merupakan materi yang sangat singkat. Artinya teman-teman bisa menggali materi lebih luas lagi terkait pelayanan obat yang sifatnya non-resep. Dan saya harapkan adapun materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan dan ilmu teman-teman sekalian sehingga dapat diterapkan pada kehidupan yang real nantinya ke depannya, sehingga kita mencapai hal-hal yang sifatnya untuk memberdayakan masyarakat menjadi lebih baik ya tentunya, karena kita berbicara terkait suami dikasih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata serta slide-slide-nya yang tampak agak nggak bagus juga ya karena terjadinya tumpang tindih kalimat-kalimatnya. Saya pikir karena memang adanya perbedaan layar, ukuran layar antara laptop dengan HP, karena kebetulan pada materi ini saya merekamnya lewat handphone yang tentunya layarnya cukup berbeda ya size-nya. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.